Oke, Anda kirimkan setumpuk materi yang menarik banget soal keputusan besar X yang dulu kita panggil Twitter untuk membuka algoritma rekomendasi mereka. Dan jujur ya, awalnya saya pikir, aduh, algoritma pasti teknis banget, bikin pusing. Tapi setelah baca sumber dari Anda, ini ternyata jauh lebih dari sekedar kode. Salah satu artikel bahkan menyebutnya momen penting dalam sejarah tata kelola platform digital. Jadi, misi kita kali ini adalah kita coba kupas tuntas. Kenapa mereka melakukan ini sekarang? Apa artinya buat kita yang tiap hari scroll lini masa? Dan yang paling penting, gimana seharusnya negara bersikap? Oke, mari kita bedah ini. Persis. Dan ini bagian yang paling sering disalahpahami loh. Oh ya? Banyak yang menganggap ini langkah mulia. Seolah-olah demi transparansi, demi keterbukaan, mereka tiba-tiba sadar gitu. Ingin berbuat baik gitu ya? Tur yang terpaksa diambil karena ya udah terpojok. Oke. Sumber Anda sangat jelas memaparkan ini bukan lahir dari idealisme murni, justru sebaliknya. Ini adalah akumulasi dari berbagai tekanan hebat. Tekanan dari mana aja itu? Mulai dari dikejar-kejar aturan baru yang super ketat, kepercayaan publik yang udah anjlok, dan tentu saja ada hitung-hitungan bisnis dan ideologi dari pimpinan barunya. Jadi kotak hitam yang selama ini jadi rahasia dapur paling dijaga ketat itu? Sekarang pintunya mulai dibuka sedikit. Sedikit, tapi itu sudah cukup untuk mengubah permainan. Oke. Kalau bukan karena idealisme, berarti ada yang maksa mereka dong. Aku penasaran deh, tekanan terbesarnya datang dari mana sih? Apa dari publik, dari internal, atau jangan-jangan dari pemerintah? Nah, Anda langsung menunjuk ke tersangka utamanya. Oh iya. Sumber Anda menyoroti dengan tebal poin pertama, tekanan regulasi. Spesifiknya, ada satu nama yang bikin semua platform besar di dunia itu, was-was. Apa itu? Digital Services Act atau DSA dari Uni Eropa. Dan ini bukan sekedar himbauan loh. Jadi ini aturan beneran? DSA ini punya gigi taring yang sangat tajam. Ada denda yang jumlahnya bisa bikin perusahaan teknologi sekelas X goyang. Seberapa besar? Bisa sampai 6% dari pendapatan global mereka. Wow, 6% dari pendapatan global itu bukan main-main. Sama sekali bukan. Jadi ini kayak regulator Eropa bilang, hey, platform kalian ini udah bukan aplikasi main-main, tapi udah jadi alun-alun kota digital. Jadi kami berhak tahu aturan main di situ. Gitu ya kira-kira? Analogi yang sangat tepat. Dan DSA ini menuntut adanya transparansi, terutama soal bagaimana algoritma bekerja merekomendasikan konten. Jadi kena langsung ke intinya ya? Betul, jadi langkah X ini bisa dibaca sebagai strategi defensif. Mereka seolah-olah bilang, oke, sebelum kalian denda kami, nih kami buka sendiri, kami patuh. Semacam langkah proaktif gitu ya? Tepat, mendahului regulator sebelum regulator yang memaksa mereka dengan cara yang mungkin jauh lebih menyakitkan. Masuk akal sih, semacam damage control sebelum kena denda jutaan euro. Tapi apa publik bakal percaya gitu aja? Rasanya kok kayak ada udang di balik batu ya? Pertanyaan itu langsung menyambung ke pendorong kedua yang disebutkan sumber Anda. Apa itu? Krisis kepercayaan. Anda benar, sinisme publik itu nyata. Selama bertahun-tahun, platform seperti X ini kan dihujani tuduhan. Banyak banget. Mulai dari dituduh punya bias politik tersembunyi, sengaja memperkuat disinformasi demi engagement, sampai dibilang ikut campur dalam pemilu. Iya, ingat saya. Kepercayaan publik itu udah di titik terendah, jadi membuka kode ini adalah sebuah pertaruhan. Mereka berharap ini bisa jadi semacam terapi kejut untuk membalik narasi. Jadi dari platform yang dituduh tukang ngatur opini diam-diam, jadi platform yang berani bilang, silakan audit kami terbuka. Begitu ya tujuannya? Tepat sekali. Ini upaya untuk merebut kembali kepercayaan atau setidaknya menunjukkan niat untuk berubah. Mereka sadar bahwa di era sekarang, claim trust us itu udah nggak laku lagi. Sekarang eranya show us, prove it. Persif, tunjukkan buktinya. Walaupun, ya seperti Anda duga, ada udang di balik batu. Nah ini dia. Saya yakin ada faktor ketiga. Kayaknya ini nggak lepas dari gaya kepemimpinan baru di X yang sering banget ngomongin soal kebebasan berbicara absolut dan transparansi radikal. Tepat sekali. Itu adalah potongan puzzle yang ketiga. Faktor ideologis dan strategis. Kepemimpinan baru X memang sangat vokal dengan agenda itu. Jadi, membuka algoritma ini sejalan dengan citra yang ingin mereka bangun. Oke. Tapi, disinilah sumber Anda memberikan catatan kaki yang sangat krusial dan cerdas. Apa itu?
Transparansi yang mereka tawarkan itu selektif. Selektif? Maksudnya gimana? Mereka nggak membuka semuanya? Betul, yang dibuka untuk publik itu kerangka algoritmiknya, semacam resep dasarnya lah. Oke. Tapi, bahan-bahan paling penting yang menentukan rasa akhir dari masakan itu tetap dirahasiakan. Contohnya? Misalnya, data pelatihan masif yang dipakai untuk mengajari algoritma itu, seleranya seperti apa, itu tertutup. Atau parameter real-time yang setiap detik berubah dan menentukan kenapa postingan A muncul di atas postingan B, itu juga tidak dibuka. Wah. Jadi, ini bukan keterbukaan total, ini adalah keterbukaan yang terkalkulasi. Cukup untuk memenuhi tuntutan regulator, tapi nggak cukup untuk membongkar rahasia bisnis mereka. Keterbukaan yang terkalkulasi. Saya suka istilah itu. Jadi kesimpulannya motifnya jelas ya. Campuran antara terpaksa karena hukum, putus asa mau perbaiki citra, plus agenda ideologis yang penuh perhitungan. Oke. Tapi yang paling penting kan, buat kita-kita ini apa artinya? Apa yang bakal beda di lini masa kita besok pagi? Nah, ini adalah inti dari pembahasan kita. Dampaknya bagi publik, menurut sumber Anda, itu kayak koin dua sisi. Oh ya? Ada peluang besar, tapi ada juga jebakan yang tidak kalah besar. Kita mulai dari sisi baiknya dulu ya. Boleh. Peluangnya adalah, untuk pertama kalinya, para peneliti, akademisi, jurnalis investigasi, itu bisa benar-benar mengintip ke dalam mesin. Jadi mereka bisa jadi detektif algoritma gitu. Mencari tahu kenapa tiba-tiba satu isu politik jadi viral, atau kenapa konten negatif kadang lebih sering muncul. Tepat. Mereka bisa mulai memetakan bagaimana perhatian kita sebagai publik itu diarahkan. Bias apa yang mungkin selama ini nggak kita sadari tertanam di dalam sistem. Konten seperti apa yang secara sistematis diperkuat, dan suara siapa yang mungkin diredam. Ini memberi publik alat untuk melakukan audit. Kita nggak lagi pasif. Oke, itu sisi positifnya. Kedengarannya bagus. Tapi tadi Anda bilang ada jebakan. Apa jebakannya? Jebakannya, dan ini poin yang sangat tajam dari sumber Anda, adalah apa yang disebut ilusi transparansi. Ilusi transparansi. Gini, membuka kode itu satu hal, tapi memahaminya itu hal yang sama sekali berbeda. Algoritma modern ini luar biasa kompleks, jutaan baris kode. Tanpa pemahaman teknis yang sangat mendalam, melihat kode ini bagi orang awam itu Kayak dikasih lihat resep rahasia Coca-Cola yang ditulis pakai bahasa Sanskerta kuno. Kita tahu itu penting, tapi kita sama sekali nggak ngerti artinya. persis. Analogi Anda sempurna. Kodenya memang ada di sana, terbuka, tapi maknanya tetap tersembunyi bagi sebagian besar orang. Jadi cuma pajangan aja dong. Risiko terbesarnya adalah publik merasa masalah sudah selesai. Oh, algoritmanya sudah terbuka berarti sudah adil. Padahal praktik yang bermasalah mungkin masih terus berjalan di balik kerumitan kode itu. Wah, itu poin yang menakutkan. Jadi kodenya dibuka, tapi kita tetap buta. Dan kalau buat kita aja udah rumit, jangan-jangan ini justru jadi buku panduan buat orang-orang yang niatnya nggak baik. Nah, Kalau politisi culas atau pasukan buzzer tahu persis cara kerja sistemnya, bukannya mereka jadi bisa lebih jago lagi menggoreng isu? Anda menangkap dampak kedua yang menurut sumber Anda jauh lebih serius. Disinilah ironi terbesarnya muncul. Gimana itu? Transparansi yang niat awalnya untuk mencegah manipulasi justru berpotensi menjadi manual untuk manipulasi yang lebih canggih. Wah, Aktor-aktor politik atau kelompok kepentingan bisa mempelajari kode itu untuk menemukan resep menjadi viral. Mereka bisa merekayasa konten mereka agar sesuai dengan apa yang disukai algoritma. bukan karena kontennya berkualitas, tapi karena mereka tahu cara mengakali sistem. Tepat. Ini seperti memberikan denah sistem keamanan bank kepada perampok. Gila, itu mengerikan. Jadi niat baik bisa berujung bencana ya. Ini membuktikan bahwa algoritma ini bukan sekedar fitur teknologi. Bukan lagi. Ini sudah jadi infrastruktur demokrasi digital kita. Dia ikut menentukan siapa yang didengar, isu apa yang penting, bahkan siapa yang menang pemilu. Dan itu membawa kita ke dampak sosial yang paling mendasar. Selama ini kan platform-platform ini selalu berusaha bersembunyi di balik klaim netralitas. Iya, kami cuma cermin masyarakat gitu kan? Benar, apa yang viral adalah apa yang diinginkan masyarakat. Nah, langkah membuka algoritma ini secara tidak langsung justru menghancurkan klaim itu. Loh, kenapa begitu? Karena dengan melihat kodenya, kita jadi tahu secara pasti bahwa lini masa yang kita lihat setiap hari itu bukanlah fenomena alam. Ia bukan cerminan murni dari realitas. Melainkan, Sumber Anda menyebutnya sebagai hasil dari desain normatif.
Artinya, ada serangkaian keputusan sadar yang dibuat oleh manusia insinyur, manajer produk, eksekutif, tentang apa yang dianggap penting dan relevan untuk ditampilkan kepada Anda. Selalu ada tangan yang mengatur. Jadi, terbukti sudah, tidak ada yang namanya netralitas. Selalu ada pilihan, selalu ada nilai yang diutamakan. Dan kesadaran ini menurut saya mengubah segalanya. Tepat. Ini mengangkat pertanyaan yang jauh lebih fundamental. Perdebatan publik jadi bergeser. Kita nggak lagi cuma ribut soal konten A harus diturunkan atau akun B harus diblokir. Tapi mulai bertanya, Siapa sebenarnya yang berhak merancang arsitektur perhatian publik di era digital? Siapa yang memberi mandat pada sekelompok insinyur di Silicon Valley untuk jadi penjaga gerbang wacana publik global? ini bukan lagi pertanyaan teknis ya, ini udah soal kekuasaan. Ini sudah masuk ke ranah kekuasaan dan kedaulatan demokrasi. Oke, pertanyaan tentang kekuasaan, ini krusial. Kalau platform punya kuasa sebesar ini, dan transparansi pun bisa jadi pedang bermata dua, terus pemerintah harus gimana? Apa mereka bisa berbuat sesuatu? Rekomendasinya sangat jelas. Pemerintah tidak boleh terjebak di antara dua pilihan ekstrim. Maksudnya? Di satu sisi, jangan larut dalam euforia, hore, sudah transparan, dan menganggap masalah selesai. Di sisi lain, jangan juga paranoid lalu melakukan sensor membabi buta. Jadi harus ada jalan tengahnya. Betul. Jalan tengahnya adalah pemerintah harus mulai bertindak sebagai regulator yang cerdas dan strategis. Sumber Anda mengusulkan 3 langkah utama. Oke, yang pertama. Pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah mengubah cara pandang. Pemerintah harus berhenti melihat algoritma ini sebagai produk komersial biasa, Tapi harus dilihat sebagai apa? sebagai infrastruktur publik yang strategis. Saya suka banget ide itu. Jadi bukan lagi cuma aplikasi sosmed, tapi setara sama jalan tol, jaringan listrik, atau pasokan air bersih. Sesuatu yang vital. Tepat sekali, karena benda ini mempengaruhi stabilitas sosial, kesehatan mental publik, dan proses demokrasi, maka negara punya hak dan kewajiban untuk menuntut akuntabilitas. Oke, itu langkah pertama. Mengubah statusnya jadi infrastruktur vital. Lalu yang kedua. Kedua, respons pemerintah harus berbasis kerangka tata kelola yang jelas, bukan respons panik dan dadakan. Kerangka ini harus menuntut apa yang disebut transparansi yang bermakna. Transparansi yang bermakna. Jadi bukan cuma sekedar, ini kodenya, silakan lihat sendiri. Tapi lebih ke, tolong jelaskan kode ini fungsinya apa, logikanya bagaimana, dan apa risikonya buat kami sebagai warga. Itu ya? Persis. Jadi tuntutannya bukan hanya buka kodenya, tapi jelaskan dampaknya. Pemerintah bisa mewajibkan platform untuk menerbitkan laporan dampak algoritmik secara berkala, mirip laporan dampak lingkungan untuk pabrik. Oke, itu masuk akal. Tapi ada satu masalah besar. Siapa di pemerintahan yang bakal ngerti semua ini? Jangan-jangan nanti platform ngasih ribuan halaman dokumen teknis dan birokratnya cuma bisa bengong. Dan itu adalah langkah ketiga, yang mungkin paling menantang. Apa itu? Negara harus memperkuat kapasitas internalnya. Semua aturan tadi nggak akan ada gunanya jika regulatornya nggak paham teknologi. Jadi perlu investasi serius di sumber daya manusia ya? Betul. Merekrut atau melatih talenta-talenta yang mengerti ilmu data, etika AI, dan dinamika platform digital. Tanpa itu, transparansi hanya akan jadi pajangan kosong. Ini PR yang sangat besar ya. Pada akhirnya menurut sumber Anda, tujuan akhir dari semua intervensi pemerintah ini apa? Ujungnya hanya satu, melindungi hak-hak dasar warga negara. Hak untuk mendapatkan informasi yang beragam dan tidak dimanipulasi. Hak atas privasi data kita. Dan yang mungkin paling penting, hak kolektif kita sebagai masyarakat untuk tidak direkayasa secara sistemik oleh kekuatan komersial yang tidak akuntabel. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar ini, kesimpulannya jelas. Keputusan X membuka algoritma ini bukan akhir cerita. Bukan sama sekali. Ini justru halaman pertama dari sebuah babak baru yang jauh lebih rumit dalam hubungan antara teknologi, masyarakat, dan kekuasaan. Kita sedang bergeser dari era di mana kita diminta untuk percaya saja pada platform, ke era baru di mana mandatnya adalah tanya, uji, dan awasi. Ini perubahan paradigma yang sangat mendasar. Tepat sekali. Dan mungkin ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan yang disinggung di akhir sumber yang Anda bagikan. Oh ya, Pertanyaan kuncinya sekarang bukan lagi apakah algoritma harus transparan, sepertinya perdebatan itu sudah lewat. Pertanyaan yang lebih sulit dan lebih penting untuk dijawab sekarang adalah, siapa yang akan mengawasi transparansi itu? Dan untuk kepentingan siapa pengawasan itu bekerja? sebuah pertanyaan yang berat, tapi sangat penting.
Terima kasih sudah berbagi sumber yang begitu mencerahkan ini untuk kita bedah bersama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.